Selamat pagi, sahabat KPS TV yang terkasih. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Di saat kami hendak memulai kegiatan hari ini, kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua. Ajarlah kami dan tuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat KPS TV yang terkasih. Firman Tuhan renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Maleaki pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tema kita, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sahabat KPS TV yang terkasih, imam adalah jabatan dalam bait suci. Satu dari 3 jabatan dalam kehidupan Israel. Di antaranya nabi dan raja. Kita tahu ketiga jabatan ini punya tugas masing-masing dan punya wilayah masing-masing. Imam berada di bait Allah. Nabi ada di tengah-tengah masyarakat, dan raja ada di istana sebagai pusat pemerintahan. Sebagai utusan Allah, imam harus mendengar Tuhan dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepadanya, karena ia bertugas untuk mengajarkan damai sejahtera, dan orang yang mendengarkan akan mendapat pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, bahwa tugas imam ini adalah tugas yang sangat mulia. Sebab itu orang akan datang belajar kepadanya, dan orang datang untuk mencari pengetahuan dan damai sejahtera dari seorang imam. Teks kita ini mengatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sahabat KPS TV yang terkasih, kita ingat sejarah penyembuhan dalam kitab Perjanjian Baru. Ketika ada 10 orang yang sakit kusta, lalu sembuh oleh kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus. Yesus suruh mereka untuk pergi menghadap imam. Ternyata dari 10 mereka, hanya seorang yang datang menghadap imam. 9 lagi tidak diberitakan. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa imam punya kuasa, punya wibawa, yang pada saat itu ia dapat menyatakan seorang sembuh dengan sesungguhnya. Kalau sudah imam berkata bahwa orang yang sebelumnya sakit kusta, tapi imam katakan telah sembuh, maka ia bisa bergaul bersama-sama dengan orang lain dan di sekitarnya. Demikianlah imam pada saat itu, saudaraku yang terkasih. Tetapi dalam teks kita ini, tidak hanya tugas dan tanggung jawab imam, tapi juga dikatakan di sini, kalau kita baca pada ayat seterusnya, ayat 8 dan ke-9, dikatakan supaya imam jangan menyimpang, tapi ia harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak menyimpang. Kalau ia menyimpang, ia akan menjadi rendah. Ia akan menjadi terhina di antara umatnya. Menyimpang di sini berarti bukan hanya dalam hal ajaran, tapi juga dalam hal perilaku seorang imam.
Demikianlah imam di mata masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, sahabat KBS TV yang terkasih, di sini dikatakan, sebab dialah utusan Tuhan yang mau sama-sama dengan kita, dan ialah utusan Tuhan untuk membimbing kita. Marilah kita, kalau kita ingat juga dalam aturan gereja kita, bahwa kaum bapa juga disebut sebagai imam, para suami sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Jadilah kita semua menjadi pembawa damai sejahtera yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, dan hingga setiap keluarga boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kiranya sahabat KBS TV yang terkasih, dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, boleh kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, agar kami sebagai imam di tengah-tengah keluarga boleh menyatakan kehendak Tuhan, boleh berjalan di jalan yang Tuhan telah kehendaki, agar kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, juga di tempat lingkungan kami bekerja. Kuatkan kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.